kita selalu setiap ziarah para salihin, ziarah ke orang-orang yang saleh, tidak itu para habaib maupun bukan habaib, kita selalu mengucapkan Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan mereka. Keberkahan inilah yang menjadikan hidup kita istimewa, hidup kita bermakna, hidup kita dicintai oleh semua makhluk Allah. Karena keberkahan ini bukan berarti uang yang banyak, keberkahan bukan berarti harta yang banyak, keberkahan bukan berarti sesuatu yang mana kita memiliki apapun dari kekuatan. Tidak itu kekuatan tahta, harta, ataupun apapun. Tapi keberkahan itu adalah sesuatu yang menjadikan kita sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kita bisa mendapatkan sesuatu yang sesuatu tersebut menjadikan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Contoh, seseorang tidak akan bisa berjalan tanpa kaki, walaupun dia bisa melihat. Begitulah seorang yang memiliki keberkahan, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuannya kalau tidak ada keberkahan. Walaupun dia bisa melihat, kalau dia tidak punya kaki, dia tidak akan bisa sampai. Seseorang walaupun dia punya harta tahta, dia punya kekuatan apapun, keistimewaan apapun, tanpa berkah dia tidak akan sampai kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, keberkahan itu ada pada mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengucapkan Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitan. Sehingga apa? Sehingga tidak akan sampai yang namanya hidayah, taufik, inayah, riayah, semuanya kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala beri, melainkan harus melalui mereka para salafun salih. Dan syaratnya lagi, orang yang ingin mati husnul khatimah, mereka itu harus memiliki keberkahan mereka. Wa amidna bi tariqatihim. Jadi syaratnya mudah, syaratnya cuma dapat keberkahan mereka. Kalau sudah dapat keberkahan mereka, maka matinya seperti mereka. Al-maut kama asya alaih. Mati gimana kebiasaannya. Dia biasanya sering duduk di tempatnya para aulia, maka niscaya di waktu dia wafat akan didatangi oleh para aulia. Dan kalau sudah didatangi oleh para aulia, dia termasuk golongan orang yang mana diucapkan tadi wa amidna bi tariqatihim, yaitu mendapatkan wafatnya dia punya jalan seperti mereka. Sehingga apa? Kalau sudah ngikutin jalan mereka, tidak akan mendapatkan ujian-ujian yang besar nanti di kala sakaratul maut. Kalau kita nggak mau dapat ujian-ujian gede, manusia hidup di dunia pasti dapat ujian, ya. Tapi ada ujian yang gede tapi nggak berasa. Inilah makanya dibilang wal mu'afati minal fitani. Ujian yang sebesar apapun akan terasa ringan kalau dapat keberkahan mereka. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu yang kita bacakan pada malam hari ini melainkan kita berharap kita mendapat keberkahan. Keberkahan yang datangnya dari Allah, keberkahan yang datangnya dari maulid Nabi kita Maulana Muhammad yang kita bacakan tadi, yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Al-Ibari. Keberkahan yang dibaca oleh mereka para salafun saleh tentang memuliakan Nabi besar Maulana Muhammad. Nah, di antaranya maulid Biba ini adalah maulid
yang sering dibaca oleh Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang Bogor. Bahkan sering dibaca oleh Habib Umar bin Hud Al-Abbas dan Sahibul Magam Syarifah Hababah Safiyah wa Aliyah Ummina Fatimah binti Hasan bin Muhsin Ibn Imam Kutub Abdullah bin Muhsin ini, beliau lazim selalu membacakan daripada Maulid Ad-Dibai. Dikarenakan apa? Dikarenakan ingin dapat keberkahan dari junjungan Nabi kita Maulana Muhammad. Sebagaimana datuk-datuknya mendapat keberkahan tersebut. Nah, kita yang pada malam hari ini ya duduk bersama-sama mengucap ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kita telah menyambungkan apa yang telah dilakukan oleh mereka salafun saleh. Sehingga apa? Sehingga timbullah di dalam hati kita ketenangan, timbullah di dalam hati kita keyakinan, timbullah di dalam hati kita yaitu segala macam daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menceritakan cerita wali aja turun rahmat, bagaimana tadi kita membacakan cerita Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itu, tidak ada yang disebut kebaikan itu sia-sia, dan bukan kebaikan bila sia-sia. Kita pada malam hari ini menjalankan kebaikan sebagaimana kebaikan-kebaikan orang dulu. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita ini ditulis oleh dua malaikat, Atid dan Rakib, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai para aulia, khususnya Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam saya pada malam hari ini, marilah jangan hanya di tempat-tempat yang semacam ini saja kita mengambil berkah. Di rumah kita ada orang tua kita yang mana sayang kepada kita, yang masih punya orang tua, ambil berkahnya ya, setiap pagi cium tangannya. Yang kedua, ambil berkah daripada kedua orang tua kita dengan cara kita selalu mendoakan mereka sehari 5 kali ya, kita doain Zuhur, kita doain Asar, kita doain Maghrib, kita doain Isya, kita doain Subuh, kita doain. Dengan kita berdoa seperti orang-orang yang mengajarkan kita, guru-guru kita, ustaz kita, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya Al-Faqih Habib Qasim, Habib Mustafa Allah yarham, Habib Abdullah bin Ja'far Segar, kita semua ini dapat berkah dari ibunda kita. Kita nggak bisa sesuatu dapat daripada macam-macam kenikmatan melainkan keberkahan dari orang tua. Oleh karena itu saya sedikit cerita ya. Habib Qasim itu kalau pagi di Empang Bogor itu kalau habis subuh enggak jauh, setiap habis subuh pasti antarkan uminya ziarah ke kakeknya Habib Abdullah bin Muhsin sampai selesai. Begitu juga Habib Mustafa bin Ja'far, nggak ada yang bisa bikin ketawa sampai tergeli-geli, sampai dia bilang, Umi tenang aja, Umi jangan takut. Kalau Mus nggak ada umur, kalau Umi nggak ada umur, Mustafa ikut. Dibuktiin sama Habib Mustafa ya, begitu cintanya beliau kepada ibundanya. Habib Qasim begitu cinta kepada ibundanya, begitu juga Habib Mustafa membuktikan, bukan hanya omongan, bukan hanya kata-kata umi saya cinta, tapi dibuktikan oleh Habib Mustafa bin Ja'far As-Segar. Uminya wafat 5 bulan kemudian Habib Mustafa wafat, tidak pernah mau jauh. Begitu juga Habib Abdullah bin Ja'far As-Segar, selalu tiap hari dia datang minta doa sama uminya, minta doa sama uminya. Akhirnya pun terepon. Nah kalau saya nggak usah diomongin ya, semua pada malam hari ini bisa duduk, saya ajak, ini semua karena berkahnya Syarifah Fatmah. Nah ini maksud saya bukan
Bukan saya ngasih tahu sama antum tentang ibu saya, tapi baktilah kamu kepada ibu-ibu kamu di rumah. Wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, taqul lahuma qaulan karima. Jangan kamu berkata uff, apalagi gentak-gentak dia. Ya. Jangan aja nggak boleh, aja nggak boleh. Apalagi gentak-gentak dia. Kata-katalah yang lembut, yang membuat Allah ridha. Karena ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua kita. Inilah keberkahan yang ada di rumah kita. Ya. Setelah itu barulah mereka para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala yang akan menyambungkan kita kepada Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengumuman terakhir untuk besok pagi 212 di Masjid Atim bersama para habaib, ulama dan semua para muhibbin yang berada di Jabodetabek. Ini saja yang saya sampaikan. Mari angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dari sahibul maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai yang akan dibacakan oleh Akhirul Mahbub Al-Habib Qasim bin Ja'far As-Saddaq. Sallallahu alaihi Muhammad.